Hai guys, ada lagi ya guys. Ini ada hal baru yang juga jadi perhatian kita bersama ya. Eh, ada narasi di bursa ya di kalangan investor baik itu mungkin pemula ya, terutama pemula lah. Yang kadang bingung eh back to fundamental ya kan. Jadi saham Konglo itu bukan saham fundamental gitu. Tapi sebenarnya apakah benar kayak gitu ya? Nah, jadi gimana nih kita ada shifting market di bursa saham fundamental, saham non fundamental, ya saham gorengan, saham konglo. Ya pada dasarnya kita kalau ngomongin saham ya yang berfundamental nih ceritanya. Itu kita bagi ya ke dua kategori besar ya, dua dua irisan. Bukan dua irisan, dua kategori besar dengan saling beririsan ya satu sama lain. Yaitu ada growth, terus ada value investing. Nah, ada yang mau saya bagikan ke kalian semua lewat video ini, tonton sampai habis ya. Ini jadi ada 7 hal yang harus kalian tahu tentang growth dan value ya. Tentang perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam value investing atau growth investing. Bedanya tuh apa ya? Bedanya apa ya? Oke, kita share screen dulu ya bentar ya. Oke. Nah, teman-teman udah lihat ya. Hmm, Turunin dulu dikit. Oke. Jadi hal penting tentang perusahaan growth dan value ya. Ini ada 7 hal yang harus kalian tahu di di dalam kalian menentukan perusahaan atau emiten apa yang akan kalian beli. Jadi jangan asal ikut-ikut aja ya atau cuman ada rekomendasi dari ini nih kita beli. Jangan ya teman-teman. Selalu mengedepankan sikap kehati-hatian dan rasionalitas dalam berinvestasi. Nah, yang pertama growth dan value investing ya. Jadi apa sih yang kita lagi bahas sebenarnya? Growth dan value investing itu bedanya apa? Lalu kondisinya seperti apa? Ya, teman-teman. Growth dan value itu nggak cuman ngomongin tentang perusahaannya ini membagikan dividen, jadi dia masuknya ke value atau perusahaan ini dia naik harganya cukup pesat atau terjadi capital gain yang cukup signifikan, ya. Oh berarti dia masuk di growth ya dan lain sebagainya. Sebenarnya ya eh value investing maupun growth investing itu sama-sama punya fundamentalnya. Nah, yang membedakan adalah eh, posisinya dia saat ini. Ya, ini yang membedakan. Kalau kita lagi ngomongin value, berarti perusahaan-perusahaan yang value investing yang tergolong ke value investing itu kita lagi beli ya perusahaan atau bisnis yang sebenarnya sudah matang. Ya, jadi dia sudah masuk ke tahap pendapatannya sudah recurring, ya udah stabil, market cap, sorry, market size-nya di pasar pun juga untuk kita ngomong market market size itu maksudnya market eh, untuk dapetin revenue ya. Market size-nya itu udah ada di tahap yang maksimum ya bisa dibilang udah jenuh lah bukan bukan jenuh sih sebenarnya. Market share-nya tuh udah nggak gerak lagi gitu loh. Nah, biasanya yang masuk ke value ini perusahaan-perusahaan yang leading sektor ya. Dan biasanya harganya tuh stabil ya, cenderung stabil. Kalau naik, ya naik dikit-dikit, ntar koreksi lagi. Kalau turun pun turun dikit-dikit, ntar naik lagi. Ya kayak gitu-gitulah ya. Ah, kalau value ini kadang tuh kita bahas eh, saham-saham di sektor-sektor tertentu yang bisnisnya sudah matang, stabil, tapi harganya masih cenderung atau relatif murah ya. Kalau misalkan bahasa ngetrennya itu adalah membeli Mercy seharga bajai, ya itu masuk di value ya. Ciri-cirinya tuh perusahaan sudah besar, sudah mature ya. Cash flow-nya tuh udah stabil. Lalu pertumbuhannya tuh pelan dan sorry pelan atau konsisten ya. Resiko bisnisnya juga relatif rendah. Jadi makanya itu yang bisa dibilang dia biasanya tuh market market leader ya di sektoralnya dia.
Nah, sumber return utama yang kita cari udah pasti ya dividen ya. Ya, seandainya ada capital gain pun juga itu sifatnya ya 5% setahun juga udah oke lah gitu. Nah, sedangkan kalau kita lagi ngomongin growth ya, growth ini tuh kita lagi ngomongin bisnis yang sedang bertumbuh cukup pesat ya. Jadi ada ekspansi agresif ya. Ciri-cirinya ya pendapatan laba bertumbuh pesat ya. Banyak laba yang ditahan, ada retain income, retain earning di situ. Dipakai untuk ekspansi ya, bukan cuma ditumpuk ya. Ada nggak tuh perusahaan retain earningnya tinggi, nggak bagi dividen, tapi ditumpuk aja gitu. Ya coba kalian komen kalau kalian tahu ya. Lalu dividennya biasanya kecil atau seikhlasnya ya, ataupun biasa kadang nggak ada sama sekali. Nah, resikonya tuh tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Karena ya pasti ada. Biasanya perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam kategori growth ini itu perusahaan yang lagi pivot atau spin off bisnisnya dia. Misalkan dari pertambangan jadi pelayaran atau pelayaran jadi pertambangan gitu. Atau misalkan dari perusahaan iklan atau jualan kopi ya kan jadi perusahaan telekomunikasi. Sorry, perusahaan ya ya contoh kan namanya contoh ya boleh ya. Nah, sumber returnnya yang kita cari itu di capital gain. Jadi dividen itu ya pemanis, bener-bener pemanis banget lah. Nah, growth sama value investing itu hubungan dengan dividen itu seperti apa ya? Kalau value ya berarti dividen tuh segalanya ya. Kalau you nggak bagi dividen ya berarti you mau pakai untuk apa gitu kan? Capital gain ya yang penting adalah nggak harus ada, cuman ya setidaknya ada pemanisnya di capital gain. Tapi di growth investing itu kebalikannya guys, ya. Jadi dividennya itu minor ya, nggak penting-penting amat lah. Yang penting ada, ataupun juga kalau nggak ada pun nggak apa-apa lah. Yang penting capital gainnya tuh besar. Nah ini nih, kalau kalian habis nonton video tentang PER ya, miskonsepsi tentang PER. Nah rasio-rasio keuangan ini kita juga bisa pakai di dalam mengklasifikasikan ini value atau ini growth ya. Itu ada di PER, PBV, dan kita pakai EPS growth. Nah, kalau PER ya, PER kalau kita cari value ya berarti PER-nya jangan tinggi-tinggi amat lah, di bawah 10 ya masih oke lah ya. Di bawah 7 lebih baik ya. Nah, ada nggak perusahaan yang kira-kira kalian pikir itu dia value investing tapi sebenarnya PER-nya lumayan tinggi atau di atas dari sektoralnya? Ada nggak? Tapi biasanya paling seneng orang belinya itu. Ada nggak ya kira-kira? Coba kalau kalian tahu kalian chat lah atau enggak kalian komen lah di kolom komentar. Nah, growth ya secara pair ya boleh tinggi ya selama EPS growth-nya konsisten mengikuti. Kalau PBV-nya gimana, Bro? Nah, PBV itu kalau tadi value ya kita coba carilah ya di sektoral yang sama, kita bandingkan sama peer-nya ya, peers-nya, teman-temannya yang lain. Kalau bank ya sesama bank. Jangan kamu pikir ambil bank tapi kamu bandinginnya sama perusahaan tambang ya sama-sama bank belakang ya enggak gitu ya. Ya bank sama bank, tambang sama tambang ya. Tambang pun beda ya. Dibeda-bedain. Kalau misalnya dia batu bara ya sama batu bara, jangan tambang batu bara kamu bandingin sama tambang apa ya? Migas ya. Ya jangan ya beda beda beda. Nah, cocoknya tuh untuk cari-cari tuh saham biasanya ya. Biasanya tuh di bank, konglomerasi ya. Itu biasa kita bisa pakai ambil di value ini. Karena biasanya bagi dividennya tuh cukup nampol ya. Di atas 9% ya, itu enak banget deh. Nah, lalu ada juga growth ya. Kalau PBV-nya di growth investing kita pakai cari apa sih? Yang kita cari ya udah pasti ya biasanya PBV-nya itu udah terlanjur tinggi ya. Kenapa? Eh iya karena sebenarnya nilai bisnisnya itu mencerminkan nilai bisnis di masa depan. Ya, jadi pendapatannya di masa depan, asetnya di masa depan atau enggak biasa aset di masa depan itu maksudnya gini. Dia lagi agresif ngumpulin duit baik itu biasanya right issue, keluarin corporate bonds ya, untuk bangun infrastruktur ya, untuk akuisisi perusahaan baru ya, untuk akuisisi anak perusahaan gitu. Itu kan semua nggak langsung begitu. Oke, kita ambil 5T ya. 5T-nya ini langsung kita pakai untuk beli atau langsung kita bangun infrastruktur. Langsung jadi saat itu kan nggak. Biasanya itu perlu waktu, takes time. Entah itu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai seterusnya.
Nah, makanya PBV-nya tuh kadang suka nggak nggak terkontrol ya. Tapi itu bukan berarti nih saham-saham gorengan. Kalian harus perhatikan juga nih, penting banget nih. Kalian sebagai investor di pasar modal jangan cuman jadi monkey screen ya. Monkey screen ya cuman ngeliatin layar aja. Tapi males kalian buat nyari keterbukaan informasi. Kalian males cari informasi pengembangan bisnis ke depannya. Nggak mau mikir, yang paling salah tuh nggak mau mikir deh. Itu sudah nggak rasional kalian kalau investasi nggak mikir. Oke, EPS growth. Ya value investing ya udah pasti stabil juga oke lah ya. Yang penting tuh fokusnya kalau value itu ke cash flow, dividen lancar, cash flow-nya lancar, nggak ada kompetitor yang menggerogotin market share-nya dia. Itulah yang dipertimbangkan selalu. Oke, growth. Nah, EPS growth itu di growth investing namanya udah sama-sama growth, udah pasti harus ada ya. Kalau ada pun, kalau bisa jangan melambat. Kenapa? Kalau dia melambat, berarti valuasinya di masa depan akan berkurang. Ya, berarti kalau valuasinya berkurang, itu bisa menimbulkan efek berantai ya, chain reaction di kalangan investor ya. Bisa aja, wah berarti ini fear-nya mulai apalagi kalau misalnya ada antek-antek ya, antek-antek yang menebar fear. Wow, ini udah nggak bagus nih perusahaannya nih. Oh, ini kurang bagus nih, nggak sesuai ekspektasi nih. Harganya harus turun. Biasanya seperti itu. Dia akan tergambar secara otomatis. eh Makanya biasanya kalau kita di market itu kita bilang market price discounts everything ya. Udah dihitungin lah sama market semuanya. Jadi harga pasar sudah mencerminkan. Nah, yang kelima ya, pertanyaannya sekarang adalah, jadi saham fundamental itu apa ya? Sama-sama saham Konglo juga bisa masuk ke value, saham Konglo bisa masuk ke growth. Jadi saham fundamental itu apa, bro ya? Ya jadi kalau kita mau bilang, oke, saham-saham yang punya fundamental tuh bukan saham-saham Konglo, yaitu eh, oversimplified juga ya. Nggak semuanya seperti itu ya, guys. Jadi saham fundamental itu dalam artian tuh pengertian luas dan besar gitu. Di dalam saham fundamental tuh ada saham value, ada saham growth, ataupun mungkin irisan dari keduanya. Tadi kan ada dua, ibarat ada dua lingkaran gini. Nah, irisannya tuh gabungan tuh antara growth sama si value, kira-kira seperti itu. Lalu ada saham fundamental tuh saham yang membagikan dividen gitu. Yang enggak juga sih sebenarnya ya. Enggak semua harus begitu ya kan. Kalau kalian di growth kan sama-sama fundamentalnya tergambar ya. Tergambar melalui apa ya? Mungkin pembedanya di sini. Kalau value itu sudah price in langsung. Nah, kamu buka laporan keuangannya tercermin di situ sesuai dan lain sebagainya. Tapi kalau growth ya kalian harus PR, kalian cari tahu dulu ya. Ini dia keterbukaan informasinya seperti apa ya. Dia punya Pubex ya, biasa kan misalnya lihat di Pubex ya. Public expose-nya seperti apa ya. Oh, ini ada rencana pengembangan bikin pembangkit listrik tenaga air 3 gigawatt. Wah, tapi ini di buku nih nggak sesuai nih kayaknya. Wah, salah nih kayaknya. Harganya nggak sesuai. Berarti nggak usah dibeli lah. Ya nggak juga kan. Nanti waktu udah jadi tuh pembangkit listriknya. Yang 3 gigawatt itu harganya udah kemana-mana. Kalian udah nggak bisa beli lah. Bukan nggak bisa beli lah. Beli pun udah percuma karena udah price in ya. Orang udah, ibaratnya orang jualan, kamu beli ya. Bagian cuci piring kalian pahlawan bursa, mantap. Nah, lalu saham growth itu bukan saham fundamental karena valuasinya udah nggak masuk akal. Ya nggak juga kan? Growth itu punya fundamentalnya ada, tapi mencerminkan value dia di masa depan. Nah, makanya pinter-pinteran kalian lah buat ngitung. Kalau kalian nggak pinter-pinter ngitung, setidaknya carilah grup, komunitas, sekuritas yang membagikan research report. Kalian bisa cari di research report loh. Kalau misalnya kalian males ngitung, nanti dari situ kalian, tapi nggak boleh gini guys. Investasi males ngitung terselamatkan oleh research report, data, informasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian melakukan aktivitas investasi, tapi kalian males mikir, udah nggak ada obat, dah susah susah ngomong. Nah, dan terakhir,
Jadi yang benar itu saham value dan growth itu sama-sama saham dengan ada fundamentalnya. Yang berbeda tuh fase bisnis, ya kan, sumber return kepada investornya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saham Konglo Indo itu masuk kategori apa bro? Pertanyaannya keluar lagi kan. Menurut saya nih, ya saat ini saham Konglo itu di Indonesia itu beragam. Ada yang value ya, ada yang growth, ada yang campuran keduanya ya. Ciri-cirinya udah pasti bisnisnya besar ya, market leader. Lalu juga terdiversifikasi juga kadang ya. Sering bagi dividen ya. Growth-nya ada tapi seasonal atau dicerminkan oleh eh, agresivitas di spin-off bisnis ya ataupun IPO, corporate action, anak perusahaannya dan lain sebagainya itu tercermin di sana lah. Makanya kadang oh ini IPO anak perusahaan eh ini gorengan nih pasti nih begini begitu. Ya sebenarnya nggak juga kan. Ada prospek di sana. Nah, prospek itu yang kalian beli itu. Terakhir ya. Aduh, capek juga ya kali ini ya. Nah, value investing. Value investing ini kesimpulannya ya. Aduh, sampai bingung. Kesimpulan di value investing itu adalah harga saham itu sudah tercerminkan semuanya tergambar di PBV-nya, di PER-nya ya. Lalu ada dividen dan juga yang paling utama karena dia market leader ada safety di sana. Growth investing ya, pertumbuhan masa depan tergambar pada valuasi masa kini ya melalui capital gain. Beda segmen ya, beda tujuan, tetapi sama-sama membawakan cuan ya. Oke sih, sepertinya begitu aja kesimpulannya. Ada lagi nggak ya mau dibahas ya? Saya kayaknya aku kelupaan. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. eh Next time kita bahas lagi. Ini dia 7 hal yang harus kalian tahu kalau kalian mau benar-benar tidak tergocek oleh narasi-narasi yang bertebaran di sosial media. Ya, mesti pinter-pinter juga ya guys ya. Cari informasi, cari edukasinya, literasinya yang baik dan benar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nah, buat kalian yang mau join komunitas saham, mau belajar saham lebih lanjut lagi ya, kalian bisa join ke komunitas saham Investing Journey ID dan bisa join dan jadi nasabah kita bersama. Nasabah saya sih. Oke, sama-sama nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau misalkan kalian mau join, jangan sungkan, jangan ragu, langsung aja komen ataupun DM di di private message ya ataupun kontak WhatsApp lah. Oke, thank you semuanya. Sampai di sini dulu. Bye.